Lah sekarang masa gue mau gila lagi? Semakin kesini tuh harus makin maju, bukan makin mundur. Memikirkan gimana caranya dengan harta yang berkah ini bisa kita bagikan sama orang-orang yang kekurangan. Kita cari duitnya cari yang berkah, bukan cari duit dengan cara menzolimi orang. Keuntungannya apa? Baby Shima official, ya Allah dari kemarin aku lupa. Lah masalah Coco Johnson udah jadi partner aku sekarang guys. Yang namanya yang iniin DJ aku siapa? Bikin lagu. Bang Roni apanya Koko? Kita mau berteman baik. Berteman baik guys sama Bang Hotman Paris jadi partner. Kita mau berteman baik. Emang dia waktu itu digeruduk masalah dia bercumbu sama siapa aku nggak ngerti itu pemeran apa di salah satu station ya. Station TV terus dia bilang bahwa dia kan dilabrak tuh sama bininya. Kalau dia mah pelakor, laki orang aja suka. Gak ada sejarahnya Kak Dewi takut sama orang, apalagi sama jengger. Betul. Ingat gak dulu? Betul Mbak Dewi setuju? Iya gak? Dia itu pelakor. Kalau pelakor pasti akan bantu pelakor. Kalau gue maaf dikata ya, gue tahu kalau si Koko itu adalah orang sudah beristri, ya gue mundur, maaf. Gue bukan tipe perempuan seperti itu. Nggak ada ceritanya mau dipolisiin, mau diapain. Gue nggak mau sama laki yang sudah punya istri. Dan sekarang gue sama Koko baik-baik aja. Bahkan aku mau aransemen lagu DJ. So kenapa kamu harus marah-marah? Ngomongnya beda-beda terus. Iya dia beda-beda terus. Makanya kalah sama fakta The Winners Team 2021. Itu gitu loh. Ngapain minta dukungan Nindi? Orang Nindi aja lu zolimin. Ngapain minta dukungan Mak Soimah sama Karen Delano? Emang gak berani lu sendiri ngelawan gue? Sendiri aja. Katanya kakak lesbong. Kalau masih katanya kita sebagai orang Islam gak usah percaya. Kamu orang Islam atau orang mana? Kamu kan yang pakai kerudung tuh barusan. Nah itu. Karena jadi perempuan itu harus punya talenta, harus punya tata krama yang baik. Selama kita tidak berbuat macem-macem sama laki orang, siap. Gitu loh, tong kosong nyaring bunyinya. Betul Denny. Ngomong kayak raya, kayak apa? Kayak jengger di mana-mana. Kalau cuman sekedar rumah masih ngutang, kemana-mana, gak si ini dijelekin, gak si itu dijelekin, terus lu yang paling sempurna gitu. Lu mikirin hidung lu udah mau busuk. Pikirin. Ini udah mau busuk tuh hidungnya. Dulu gimana ya cari dokter, ini loh soalnya punya gue berjengger kanan kiri. Makanya jangan sembarangan main. Tukang kebon apalagi ngirim sama gue, ngirimin barang laki-laki, gue langsung ketawain gue dong pakai voice note. Ih kasihan deh lu, pengen lo. Kasihan. Makanya kalau punya laki itu jangan dipandang hartanya, tapi pandang akhlaknya. Kalau misalkan kita melihat laki-laki, oh iya ternyata kita tertipu, yang penting bukan kita yang mengkhianati. Itu perempuan yang benar. Lah ini gini loh ya, martabat seorang laki-laki itu dilihat ketika dia bisa bertanggung jawab sama seorang wanita, atau ketika dia bisa bertanggung jawab atas dirinya. Dikit-dikit yang dilihat laki-laki kaya nggak ya, punya ini, punya itu. Hei, lu perempuan macam apa? Jadi kalau misalkan lu itu ibaratnya ketahuan banget perempuan kayak begini nih gak mau kerja keras, males, cuma jual jengger. Bukan hidung jo yang busuk, bawah pun busuk sampai berjengger. Manusia sombong kayak gitu. Sebenarnya yang nyenggol duluan siapa sih? Dialah. Dari pertama gue punya kasus sama Cadel, dia udah bikin YouTube ngata-ngatain gue, nyindir-nyindir gue. Coba padahal ketika di pagi-pagi ambiar udah tahu bahwa itu adalah gimmick. Yang bukan gimmick ya, maksudnya gini, bercandaan loh. Kalau ngelawak coba deh kalian lihat lawakan Tete Nunung, Mami Nunung, lawakannya Kang Sule, lawakannya Sri Mulat. Mana ada sih yang gak menghargai orang? Ibaratnya kayak gitu. Kalau mau ngelawak itu belajarlah sama orang yang sudah berpengalaman. Gitu. Ini nggak masih zaman ya katanya dia ke saya. Senioritas. Zaman lah.
Kita tidak akan mungkin ada di dunia entertain kalau tidak ada senior. Kita tidak akan mungkin ada di negara Indonesia sampai merdeka kalau tidak ada pejuang Republik Indonesia, yaitu para pahlawan. Nah, itu yang benar. Lu juga introspeksi diri, gak usah ngomongin cadel. Cadel mah buat gue udah dianggap upil kering, udah kelar masalahnya, bosen. Ini sekarang masalah jengger. Yang lagi hits masalah jengger dan tukang kebon, itu yang hits. Ya, jadi nggak, kalau ini gue mau kasih tahu sama kalian aja gitu. Terus kayak Kiki The Potters. Kalau gue berteman sama dia, kenapa lu marah-marah? Hah? Gue mah berhak berteman dengan siapapun. Kiki The Potters itu artis, sayang. Artis zaman dulu, mungkin sekarang belum, nggak eksis lagi. Dalam arti dia mungkin ya lagi pandemi. Anak-anak band seperti Gigi, Peter Pan dan yang lain-lain. Memang lagi pandemi, memang nggak ada show. Wajar lah gitu loh sayang. Kita tuh nggak boleh punya pikiran negatif sama orang. Positif gitu loh. Jangan dikit-dikit orang ini dikatain, dikit-dikit orang itu dikatain. Kita itu berhak berteman dengan siapapun. Jangan jangan beribut, yang diributin itu nggak jelas gitu loh. Terus ngomongin orang, terus jadi jubir orang, terus keuntungannya apa? Artis nggak laku tukang pansos, iya. Peter Pan udah ganti Noah, oh iya ya maaf ya. Peter Pan lah, bukan berarti Noah nggak laku kalau misalkan nggak ada di TV tiap hari. Ibaratnya kayak gitu. Jadi jangan merasa diri kita itu orang paling kaya, orang paling laku di TV, orang paling punya segalanya. Apa? Kalau butuh pengakuan seperti itu tuh untuk apa sih? Mati kita nggak bawa harta, guys. Mati itu kita cuma bawa amal ibadah kita. Apa yang kita kasih. Gue tahu bahwa gue bukan manusia yang sempurna gitu. Tapi ketika gue meninggal, setidaknya amalan-amalan gue yang baik diterima sama Allah. Itu sih. Jadi hidup itu cuma sebentar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita juga gak tahu ke depannya bakal panjang umur atau enggak. Jadi kenapa gitu loh. Harus sampai ngomongin gue DP pakai dukun katanya. Lu kalau pingin tenang ke dukun, berarti lu gak pernah percaya sama Allah. Percaya kok sama dukun, percaya itu sama Allah. Kalau mau lu dukunin gue setengah mampus, gak akan bisa, jengger. Gue mah dari dulu banyak kok yang hantam gue, tapi Allah tuh tidak mengizinkan itu, jengger. Ngerti gak? Makanya ketulusan itu kuat sebenarnya. Keikhlasan itu kuat sebenarnya. Makanya ketika orang itu berniat jahat sama kita, apalagi mau menggunakan dukun, ilmu hitam, santet, kalau gak kun fayakun ya gak terjadi gitu loh. Jadi jangan buat masalah. Ada masalah orang ikutan diwawancara berkomentar. Itu gini-gini. Ada masalah Nia Ramadhani ikutan komentar. Ada masalah siapa ikut komentar. Ada masalah gue kemarin mau bercerai sama laki gue. Udah WA gue. Mau jadi apa? Mau jadi pahlawan lo? Gak usah kayak begitu. Mending lu urusin diri lu sendiri. Urusin anak lu, didik dengan baik. Anak itu adalah amanah. Suatu saat diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Suatu saat anak ini mau jadi anak apa, lu arahkan, lu didik yang baik. Jangan mendidik orang. Kok dikatain burik ya, padahal kan aslinya Mbak putih. Mbak, aku gak putih, aku cuma manis. Kulit aku kulit Jawa. Dia queen of burik. Lihat dong, sama saya aja pantatnya mulus saya. Maksud saya tuh udah bukan ditanggapi, guys. Setidaknya gitu loh. Kalian disuruh untuk menghina saya. Terus dikasih uang 10.000. Kalau saya mending gak dapat uang, tapi gue gak ngezolimi orang. Setidaknya hidup gue berkah gitu loh. Cari makan boleh. Tapi apa iya sih uang hanya untuk uang 10.000? Para buzzer itu rela ngatain jarinya ini untuk berkata yang enggak gitu loh. Enggak ada fakta, enggak ada apa, udah macem-macem sama gue. Kalau aku mah dari dulu ya memang ramah sama orang, guys. Aku tuh ya sama temen cewek, gue peluk, terima kasih sayang, bukan berarti gue lesbong. Gue mah sama siapa aja, nama laki-laki pun juga gue panggil sayang. Sama ini gue ngomong sayang, sama itu gue ngomong sayang.
Bukan berarti terus gue jatuh cinta sama dia. Bukan berarti terus dia pacar gue. Gitu loh. Jadi untuk apa gitu loh. Mami antinya hilang satu, enggak say. Antinya ini memang sengaja, ini nggak ada titik lubangnya tuh. memang satu doang sama yang ini, tapi yang ini udah hilang kayaknya. Ini kan ada dua nih kemarin. Nah ini nanti aku mau tindik. Apa? Sesama seniman. Dia mah bukan seniman guys. Kalau gue udah jelas seniman. Kalau seniman itu sibuk. Kalau dia mah bukan seniman, dia mah seni membacot. Lah kalau gue kayak begini ya manusiawi lah. Orang dia nyerang laki gue, nyerang gue. Apa maksudnya? Orang di sini tiba-tiba dia GR sendiri. Orang tuh lagi tanya sama saya nih ceritanya. Pertama nih, Mbak DP, kau belum punya anak? Nah, saya jawab dong. Saya masih belum pengen punya anak dan suami gitu. Terus kemudian ada lagi netizen itu ketika saya live nih, ini awal cerita nih. Ada lagi tanya, Mbak DP, emak katanya Mbak DP itu mandul katanya. Terus saya jawab, selama orang yang bicara nggak apa-apa. Yang penting bukan Tuhan yang sudah mengutuk saya mandul. Kan saya dulu sama suami pertama sempat punya anak, tapi bukan sempat punya anak ya, maksudnya aku sempat telat seminggu. Tapi karena kegiatan aku padat, aku kan goyangnya itu kayak apa kalian tahu kan. Akhirnya aku mens lagi. Padahal waktu itu sekitar umur seminggu. Berarti tadinya kan udah nggak, dari situ aja udah fakta bahwa gue nggak mandul gitu kan. Kita tuh bicara fakta guys, jangan bicara katanya, capek. Kemudian saya belajar dari pengalaman. Saya bercerai dengan suami pertama, kemudian saya ketemu dengan suami kedua. Kemudian nggak sampai setahun kami bercerai karena suami yang kedua pun juga mengakui kesalahannya bahwa dia banyak perempuannya dan bla bla bla. Intinya Mas Aldi sudah menjadi sahabat saya, sudah menjadi saudara saya sampai sekarang gitu kan. Yang duluan, oh gue udah kasih alamat kok, gue tungguin alamat gue, pintu gue terbuka sini, gue tungguin. Udah deh, dulu aja dia udah pernah getok kepalanya sama gue. Kemarin dia di Trans TV aja nggak nyamperin gue. Saya bukan orang bodoh guys, ya. Saya tuh orang yang ngerti gitu loh. Jadi kalau misalkan gue datang ke Cadel, itu memang gue ada sesuatu sama dia gitu loh. Wajar kalau gue datang sama tukang bunga lah. Tapi kalau datang ke dia lah, emang dia siapa? Dia figuran, nggak perlu saya datang sama dia. Nggak perlu gitu. Jadi jangan sampai gue terpancing terus kemudian gue datang ke dia, itu jangan. Justru malah gue nungguin dia gitu. Dan sekarang dari hal masalah dia ngomong sama Mak Soima aja udah jelas salah gitu loh. Mak Soima aja sampai ngomong. Ini Mak Soima ini saking nganggep gue anak, Mak Soima ini saking ingin mendamaikan kita, ingin mengademkan suasana, ingin ingin nggak pingin ribut-ribut sama saya ya sama Karen Delano. Karena kemarin ketika di pagi-pagi ambiar jujur saya itu memang negur si Karen Delano. Saya bilang gini, Karen Delano, saya sudah nggak sebut nama kakak. Udah saking keselnya ya. Itu saya sempet terprovokasi tuh sama si Jengger. Aku langsung bilang sama Kak Karen Delano, Kak, Karen Delano aku bilang kayak gitu. Lu boleh berteman sama siapa-siapa, tapi kalau sampai lu ngomongin gua di belakang, aku bilang gitu sama Karen Delano, coba bayangin. Kalau lu ngomongin gua di belakang dan gak ada faktanya, lu gak babat. Nah, ketika itu dia curhatlah sama Mak Soima. Makanya aku merasa bersalah sama Kak Karen. Ternyata itu cuma bikinan dia karena Kak Karen pun juga nggak ikut campur urusan itu. Dan Mak Soima bilang, Dewi, bahwa kita ini nggak ada maksudnya tuh nggak ada ngedukung siapapun dan nggak mau ikut campur urusan orang, kata Mak Soima. Kamu jangan mau diadu domba, katanya Mak Soima. Oh gitu. Oh iya Mak, makasih ya Mak. Soalnya si Karen Delano tuh cerita sama aku gitu loh ceritanya guys. Cie cari follower, cie anak baru ya. Baru melek ya, baru mau cari duit di Instagram. Yang mau sholat, woi monggo yang mau sholat. Iya sayang, public speaking mami jauh, alhamdulillah bagus, terima kasih. Terus iya Denny kayak gitu, terus jadi ngapain Nindi juga WA saya, dia minta tolong, aduh please deh. Kalau lu berani mah udah deh, dulu dia udah pernah gua sikat gitu loh. Jadi jangan memancing
singa yang lagi tidur, ya. Jadi kalau udah singa lagi tidur, terus kemudian lu pancing, kalau takutnya, kalau gua bangun kayak gini nih masih bangun biasa nggak apa-apa. Takutnya gua lapar, terus gua lupa segala-galanya, itu yang bahaya gitu loh. Ya, baru nongol tumi bener, baru muncul di dunia Instagram. Gitu. Baru muncul di dunia Instagram. Dewi Persik mah nggak ada follower, nggak masalah. Dari ujung sana sampai ujung sana orang udah kenal kali. Orang udah tahu. Jadi artis-artis kayak Mas Ari Lasso, Bunda Maya Estianti, para diva-diva, Bunda Ruth Sahanaya, siapa banyak artis-artis diva yang lain itu yang followernya dikit itu berarti udah nggak zaman ya. Pemikiranmu itu nangen dito. Sing pinter ngono loh. Mereka itu para diva-diva, para divo-divo yang dicari orang. Jadi duit yang datang. Bukan dia cari duit dengan cara mencari urusan atau cari masalah lewat dunia sosmed gitu. Ya, kesombongan gak boleh sombong. Aku mau masak. Ini namanya apa sih? Namanya ini sarang burung. Kalau bahasa Inggrisnya itu bird nest. Alias model-modelnya tuh ini kan ini terian, ini kan mangkok, modelnya tuh kayak mangkok begini. Tapi kalau sarang burung walet tuh kan mangkok apa ya, lemes gitu, jadi kayak jengger gitu lemes. Kita masukkan bird nest jengger ini. Nah, bird nest jengger. Nah, si jengger mau. Jengger mah harus bayar ini dulu dia. Kalau kayak begini dia itu harus jualan jengger dulu soalnya. Mbak minta air putih, Mbak. Air putih, Bu? Iya sayang, tapi jangan yang dingin soalnya aku nggak bisa minum dingin. Lah, ini masih ada sisa ini yang teri. Jadi bird nest ini aku ntar lagi mau bisnis sarang burung walet. Ini ada patahan besar tuh kayak gini. Patahan besar tuh modelnya lebar-lebar kayak jengger. Kalau yang teri-teri, ini yang teri-teri itu biasanya kan kecil-kecil, imut, mungil, cantik, enak juga sih. Ini jadi macam-macam. Jadi kalian nanti bisa pilih apa yang patahan, apa yang teri, apa yang jengger ya. Berbuat positif aja Mami, habis ini abaikan nanti malam. Iya. Habis aku sudah mengabaikan, ini udah terakhir cukup. Jadi kalau mau berani tinggal sikat aja. Ya. Masa Dewi Persik disuruh datang ke Dukalara? Woi, ngapain harus ke Dukalara woi? Mending sholat woi, ngaji woi. Itu Islam namanya woi. Terakhir dari saya nih. Iya, gue mau sholat dulu ya setan, bangsat. Jengger. Jangan deh. Astagfirullahaladzim. Aku sudah berbicara kasar. Aku mau sholat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Dadah. Sholat, sholat. Itu balasan saya. Kalau dia cuma ngecat doang, nggak berani guys. Apalagi ditelepon, di-reject. Jadi jangan membangunkan singa yang lagi bobo. Kalau saya ninggalin anak, udah ada harta nih makan nak. Nih buat kalian, nanti suatu saat saya nggak ada, harta ini kasih sama orang yang nggak mampu. Nah kalau dia semuanya mau ninggalin 3 anak, mau kayak gimana? Makanya udah tahu kayak begitu, cari duit yang rezeki yang halal, yang barokah. Punya potensi, gali potensinya. Saya nih ya pagi siang malam, paginya ngedance, sorenya pole dance, sampai di potenteng. Demi apa? Demi saya tetap eksis di dunia entertainment. Terus kemudian selain itu tetap berdoa, karena doa itu adalah yang menjalankan dan melancarkan perjalanan karir kita. Ya, sama ibu sama orang tua aja durhaka. Seburuk-buruknya orang tua kita itu tetap harus berbakti sama orang tua. Karena ketika anak itu berbakti sama orang tuanya, itu pasti dijamin kebahagiaan, dijamin harta oleh orang tua. Jadi jangan pernah kalian melupakan
anggaplah ya orang tua kita misalkan dia tidak memperhatikan kita, tapi setidaknya kita hamil sama orang, kita itu di dalam kandungan 9 bulan. Terus di saat kita dilahirkan pun sama orang tua kita, itu orang tua itu juga nyawa yang menjadi taruhan. Orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua itu malaikat yang nyata loh untuk kita. Jadi jangan pernah lupakan jasa orang tua. Bisa bagian orang lain lupa sama orang tua itu gimana? Oke, aku mau masak dulu. Sudah selesai. Cukup sekian. Thank you. Insya Allah aku yakin kepada Allah. Kalau jalan yang saya jalani ini mudorot dan zolim, pasti akan dapat balasannya. Tapi selama jalan yang aku hadapi ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, siapapun kamu yang melukai perasaan saya, kamu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Cepat atau lambat. Seperti yang sudah. Gak perlu pakai dukun, ngapain? Dewi Persik biar kau tenang, ke dukun sana katanya. Ngechatnya kemarin waktu itu. Saya langsung jawab, hey, gak usah ke dukun, lu sholat. Ambil air wudhu, Allahu Akbar. Usolli fardho, misalkan zuhur. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niatkan sholat kamu lah. Ketika kamu sholat, barulah kamu tuh bicara sama Tuhan. Ya Allah, dalam hati aku tuh dizolimin. Gitu yang benar, bukan Pak Dukun tolong lihat aja, tolong matikan Dewi Persik. Apa mungkin Dewi Persik bisa dipecat TV? Minta kok sama manusia. Yuk, bismillah. Mbak, sayang, jangan yang hangat, nanti ini layu. Harus yang agak biasa aja sayang. Ya, aku minum aja. Bismillah. Gitu. Gak respect sama dia. Iya memang, sama. Saya juga gak respect. Coba kalian lihat deh yang bela-belain. Itu kebanyakan akun-akun bodong. Nih emang Mi solawatan, Mi sebelum diakhiri solawatan. The winner team 2021 solawatan, oke. Solawatan ya, biar pada setannya hilang ya. Dia katanya dari pondokan, coba suruh ngaji. Gak bisa ngaji guys. Dia itu yang dari pondokan katanya, tapi gak bisa ngaji. Makhraj aja gak bener. Coba ngomong alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho. Suruh gitu aja. Dal, rozain, gak bisa. Susah dia ngomong kho aja nggak ngerti, paling he gitu. Ngomong bo aja paling Allah gitu. Coba, karena bibirnya ini kebanyakan menzolimi orang, berbuat ngomongin tentang keburukan orang dan ngomongin ngomong fitnah. Nah, al fitnah tuh minal qotl. Wah, jadi ustazah gue bentar lagi. Nih guys, nih aku mau bikin ini mau dimakan sendiri, makanya gue ngoceh. Jadi seandainya pun muncrat di sini gue minum sendiri. Ini obat-obatan untuk membuat imun kita bagus dan awet muda. Nih aku kasih lihat ya jengger-jenggernya ya. Kang Denny jangan ketawa sayang atuh. Hei ceking, nggak ngaca, stres. Kata, stres, masa stres kayak gue stres? Kerjaan banyak, utang biasa aja nggak ada. Lah terus kok bisa ngomong stres? Kerjaan banyak, suami punya, apalagi yang gue cari, anak juga alhamdulillah, pinter nomor 1. Terus apalagi yang gue cari? Subhanallah, lebih baik beradab tapi berilmu. Betul. Nih lihat nih sayang nih. Ini jenggernya panjang-panjang nih, berkelewer nih sayang. Tuh. Bagus ya, tuh sayang. Nih, ini jenggernya nih. Tuh. Kayak jengger kan? Jengger. Oke. Udah gitu, Mbak. Satu lagi kayaknya takut kemanisan sayang. Minta tolong Mbak. Ya. Nih lihat dong ART aku. Sayang sama gue mah. Ya, ART gue setiap seminggu sekali gue PCR-in. ART gue setiap seminggu sekali gue suntikin vitamin. ART gue kasih skincare banyak Mbak. Ada skincare, ada serum, ambil mau yang mana. Semua ART gue cantik-cantik di sini guys. Ya ini kayak mbaknya nih. Mbaknya ini setia sama suaminya. Suaminya di mana sayang Mbak? Di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Ibu pernah marah nggak sama Mbak? Nggak pernah. Bener, jangan karena kerja sama saya. Coba.
Nggak pernah marah, ibu mah baik sekali, sabar. Mosok sih? Ya, benar. Ah jangan gitu. Benar, Bu. Nanti kalau nanti Mbak nggak kerja sama aku nanti ngomongin yang enggak. Enggak lah, Bu. Benar, ibu tuh baik, sabar. Alhamdulillah, sayang, amin. semuanya. Mbak setiap suka di PCR nggak sama ibu? Ya, setiap di PCR juga suntik. Ini vitamin, Ha-ha. vitamin setiap hari dikasih. Ha-ha. Kayak semuanya enak di sini. Alhamdulillah. Semua ada, ibu tuh baik bener. Amin. Iya. Suaminya ibu di mana? Saya di Lampung, suami saya. Oh, Mbak, ibu bipolar nggak Mbak? Nggak bipolar tahu nggak? Maksudnya habis marah-marah terus kemudian apa ya bipolar tuh habis marah-marah terus kemudian dia senang-senang main drama kali sinetron kali gimana Bu? Nggak ada. Nah, maklum ini ibu lagi pencitraan, makasih ya sayangnya. Ya, sama-sama. Oh makasih banget tuh pencitraan, nanti saya kasih uang ya sayangnya. Bagus kan? Bagus. Nah, barusan lagi pencitraan guys, biasa. Habis itu saya kasih duit ART. Oke, Mbak ambil centong Mbak sama gelas sayangku. Nah, ini kenapa ada lalat sih Mbak? Kayaknya ini Mbak jenggernya amis Mbak. Coba dikasih itu Mbak, kasih lilin Mbak biar jenggernya ini Mbak. Kayaknya takut amis ya guys. Kocak ya, nanti aku kasih ini. Nanti aku jualan baju tas juga banyak bentar lagi ya. Bentar lagi santai. Gue mau mandi dulu, belum mandi. Mau olahraga dulu, mau pole dance. Yes. Ngapain pakai operasi pole dance guys? Biar bagus. Perutnya biar bagus. Nggak usah ditamipak apa? Tamitak. Terus udah gitu pantat, aduh pakai dioperasi lu squat aja udah bentuk bolanya itu, pinggulnya. Nggak usah diisi-isi pakai filler pantat. Emang lu cong, kayak Lucinta Luna itu loh, bagus segala macamnya tapi jujur, nggak neko-neko dia. Lucinta Luna itu makin baik. Siapa lagi banyak yang lain ya, Lucinta Luna itu mau berbagi. Mi, aku nggak mau ribut-ribut, aku sayang sama mami, kalau ada acara kegiatan positif aku mau diajakin mami tuh, Lucinta Luna tuh. Jadi kalau kalian pengen endorse dia tuh, barokah berkah. Masalah dia ganti genre bukan urusan kita gitu loh. Dia punya hak untuk dirinya sendiri bahagia gitu. Jadi kita jangan menghakimi. Karena dia kan nggak pernah nyolek kita gitu loh guys. Kecuali dia sudah nyolek kita, orang tua kita, keluarga kita, itu lain halnya. Kalau kalian harus menghina dia lah. Kalau dia nggak pernah nyolek kamu, nggak pernah menghina keluargamu, ngapain kamu harus menghina gender yang dia pilih gitu loh. Setuju nggak gitu? Nggak jelas nih orang ngomong, ya maklum Jessie, kamu kan anak SD ya kan, kamu kan biasa mangkal di mana itu Jessie, si jengger mau mulut mie iya gitu loh. Si Meldi juga makin baik lah. Oh alhamdulillah kalau makin baik, karena bagaimanapun si Meldi itu masih ada sedarah dengan saya gitu loh. Jadi kenapa kalau Dewi Persik itu dia masih ada orang tua lah. Kalau misalkan nggak baik ya saya pun juga malu. Kalau dia makin baik, alhamdulillah. Jadi kita doakan yang baik-baik saja ya. Jadi pengen kerja tempat mama, makasih banget. Jadi kalau misalkan kamu berbicara Meldi, hey, bagaimanapun Meldi itu masih sedarah dengan saya. Kakaknya, mamahnya dia itu ibaratnya, ya walaupun kami berantem kayak gimana, masih kakak saya, kata mama saya. Sekesel-keselnya hati saya masih menahan karena orang tua masih hidup. Diladenin pun juga masih saudara. Lah kalau orang lain ya dibabat. Gitu. Nggak usah. Dulu dia ngomong juga tentang si M itu, ngomong bahwa di Bunda, coba tanyain, katanya jualan ya. Jualan, saya tahu kok Bunda, nanti saya bisa kasih bukti-buktinya. Dia tuh sok-sok tahu loh, coba. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya buat si M yang mantan ponakan saya tuh, hati-hati. Kamu tuh dijelekin sama dia. Ada tuh di Bunda tuh DM-nya ya. Kita masih simpen yang masih centang biru loh. Hati-hati. Semua orang lu bilang dianggap jualan. Jadi lu gitu yang paling suci, gila. Mau dia dukung dia pun juga gak masalah. Gue tetap harus baik. Mau dia dukung setan, mau dia dukung siapa, gue cuma bisa bilang hati-hati. Ini orang juga ngatain lu jelek gitu. Jadi hati-hati aja. Mami berpendidikan gak kayak anak. Ya iyalah. Coba pertama kali dia masuk figuran aja udah kayak apa. Nih ya.
Ya ngomongin dia lagi sampah lagi. Udah ya tamat ya say. Nah, saya nggak mau balas-balasan bacot. Jadi tinggal udah ditunggu sama saya sudah kasih alamat. Saya sudah bilang sama dia. Ini saya kasih lilin nih. Kasih lilin supaya lalatnya itu hilang karena ya ini belum kelar. Mbak, yang kemarin yang kecil-kecil tuh mana? Sebentar ya, maaf ya, aku habis ngerumpi. Aduh, itu kan gak boleh guys, jangan dicontoh. Harusnya tuh kalau udah masak aja. Nih kan, tuh berlendir lagi. Maka berlendirnya itu, tapi kalau berlendir yang ini enak, birdness. Kalau berlendir yang lain, jai. Makanya minum jamu DP rapet. Mbak, ada rambutnya mbak, bahaya mbak, rambutnya rontokan mbak. Harusnya kalau masak tuh dikunci rambutnya aku ya. Gak apa-apa lah dimakan sendiri. Tuh guys, kayak jengger kan. Mbak takut kemanisan siapin ini tapi udah dimasak sayang. Belum. Gak usah deh, nggak apa-apa. Harusnya tadi mbak campur pakai itu. Iya. Nggak apa-apa. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang manis sedikit. Nah, kurang manis guys. Yang ini coba. Yang kemarin dipakai yang mana ya? Oh itu karamel yang ini deh.